Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk soal-soal yang akan saya bahas nanti berkaitan dengan materi poin nomor 11, yaitu pengadaan barang garis miring jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan garis miring atau spesifik. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil, supaya teman-teman bisa lebih memahami mengenai materi pengadaan barang dan jasa. Dan saya berdoa semoga teman-teman diberikan kelancaran dan lulus dengan nilai terbaik pada saat tes nanti. Saya akan bagikan modul tersebut secara gratis alias tidak dipungut biaya. Baik, kita langsung mulai ke soal nomor 1. Pada situasi apa persyaratan pengadaan barang garis miring jasa yang lebih khusus dan garis miring atau spesifik diterapkan? A. Pengadaan barang konsumsi sehari-hari. B. Pengadaan pekerjaan terintegrasi. C. Pengadaan barang dengan stok banyak. D. Pengadaan barang garis miring jasa lokal tanpa persyaratan khusus. E. Pengadaan alat tulis kantor. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan garis miring atau spesifik diterapkan pada antara lain: 1. Pengadaan pekerjaan terintegrasi. 2. Tender garis miring seleksi internasional. Dan yang ketiga, pengadaan badan usaha pelaksana kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Demikian pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 2. Mengapa pekerjaan terintegrasi disebut demikian? A. Karena hanya mencakup satu jenis pengadaan. B. Karena melibatkan hanya satu penyedia. C. Karena pengadaannya dilakukan secara internasional. D. Karena hanya untuk pengadaan barang konsumsi. E. Karena lingkup pekerjaan terdiri dari lebih dari satu jenis pengadaan. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan pekerjaan terintegrasi disebut demikian karena lingkup pekerjaan dalam satu paket pekerjaan terdiri dari lebih dari satu jenis pengadaan. Misalnya, pekerjaan konstruksi rancang bangun yang melibatkan pengadaan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi dalam satu paket pengadaan. Demikian pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 3. Apa yang harus dilakukan perusahaan asing yang mengikuti tender garis miring seleksi internasional dalam hal kerjasama usaha? A. Beroperasi secara mandiri tanpa kerjasama. B. Menggunakan perusahaan internasional lainnya sebagai subkontraktor. C. Tidak memerlukan bentuk kerjasama apapun. D. Membentuk konsorsium dengan perusahaan lokal atau menggunakan subkontrak. E. Menetapkan harga penawaran tertinggi. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan perusahaan asing yang mengikuti tender garis miring seleksi internasional harus bekerja sama dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purna jual. Demikian pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 4. Jenis pekerjaan apa yang memiliki nilai paket lebih dari 1 triliun rupiah dalam batasan tender garis miring seleksi internasional? A. Barang garis miring jasa lainnya. B. Jasa konsultansi. C. Lembaga penjamin kredit ekspor. D. Kreditor swasta asing. E. Pekerjaan konstruksi. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan pekerjaan konstruksi dikategorikan dalam batasan tender garis miring seleksi internasional dengan nilai paket lebih dari 1 triliun rupiah. Penjelasan untuk opsi yang salah. Opsi A. Barang garis miring jasa lainnya. Barang garis miring jasa lainnya dalam batasan tender garis miring seleksi internasional memiliki nilai paket lebih dari 50 miliar rupiah, bukan 1 triliun rupiah, karena nilai paket yang ditentukan lebih rendah dari 1 triliun rupiah. Opsi ini tidak tepat. Opsi B. Jasa konsultansi dalam batasan tender garis miring seleksi internasional memiliki nilai paket lebih dari 25 miliar rupiah. Opsi C. Untuk lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing,
tidak ditentukan nilai paket tertentu dalam daftar yang diberikan. Dan opsi D, kreditor swasta asing, sama seperti lembaga penjamin kredit ekspor. Untuk kreditor swasta asing juga tidak ditentukan nilai paket tertentu dalam daftar yang diberikan. Demikian pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 5. Apa saja contoh barang garis miring jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat? A. Telepon garis miring komunikasi, B. Alat tulis kantor, C. Peralatan komputer, D. Pakaian dinas, E. Kendaraan dinas. Jawaban yang tepat adalah A. Telepon garis miring komunikasi. Pembahasan. Pengadaan barang garis miring jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang garis miring jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat adalah pengadaan barang garis miring jasa yang telah memiliki harga satuan barang garis miring jasa, pungutan atau biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Daftar barang garis miring jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tarif barang garis miring jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat antara lain 1. Listrik, 2. Telepon garis miring komunikasi, 3. Air bersih, 4. Bahan bakar gas, dan yang kelima bahan bakar minyak. Demikian pembahasan soal nomor 5. Soal nomor 6. Apa contoh barang garis miring jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah? A. Jasa konsultansi teknis, B. Langganan majalah, C. Peralatan kantor, D. Perlengkapan rumah tangga, E. Perawatan kendaraan. Jawaban yang tepat adalah B. Langganan majalah. Pembahasan. Barang garis miring jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga barang garis miring jasa tersebut. Misalnya, 1. Jasa akomodasi hotel, yang kedua jasa tiket transportasi, dan yang ketiga langganan koran garis miring majalah. Demikian pembahasan soal nomor 6. Soal nomor 7. Apa tujuan utama dari konstruksi darurat dalam penanganan keadaan darurat? A. Menjaga pelayanan publik tetap berjalan, B. Menyelesaikan proyek dalam waktu yang lebih lama, C. Menghemat anggaran pembangunan, D. Menghindari konflik sosial, E. Menunda tindakan sampai waktu yang tidak ditentukan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Pada prinsipnya, penanganan keadaan darurat menggunakan konstruksi darurat. Hal ini dikarenakan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera, karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat, menghindari kerugian negara, garis miring masyarakat yang lebih besar, dan garis miring atau terhentinya kegiatan pelayanan publik. Contohnya, pembangunan MCK darurat dan pembuatan tanggul. Demikian pembahasan soal nomor 7. Soal nomor 8. Bagaimana pemilihan penyedia pada pengadaan barang garis miring jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan? A. Dilaksanakan tanpa kompetisi, B. Dilaksanakan melalui lelang, C. Dilaksanakan secara pribadi, D. Dilaksanakan hanya melalui metode daring, E. Dilaksanakan tanpa memperhatikan mekanisme pasar. Jawaban yang tepat adalah B. Dilaksanakan melalui lelang. Pembahasan. Pemilihan penyedia pada pengadaan barang garis miring jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan dilaksanakan melalui kompetisi, mengikuti lelang, atau metode pemilihan yang lain secara daring maupun secara luring. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar. Demikian pembahasan soal nomor 8. Soal nomor 9. Tahapan awal yang dilakukan pada pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah yang harus segera dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat akibat bencana tanah longsor di Provinsi Y yaitu A. Melakukan penunjukan langsung, B. Melakukan tender, C. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang garis miring jasa,
yang merupakan dokumen resmi untuk memulai pekerjaan. D. Melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan. E. Mengajukan laporan keuangan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Dalam situasi penanganan keadaan darurat akibat bencana seperti tanah longsor, penerbitan surat penunjukan penyedia barang _jasa dalam kurung SPPBJ merupakan langkah awal yang krusial. SPPBJ adalah dokumen resmi yang diperlukan untuk memulai pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah dan meminimalisir dampak lebih lanjut. Demikian pembahasan soal nomor 9. Soal nomor 10. Masa pemeliharaan khusus pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan semi permanen dilakukan selama A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 6 bulan, D. 9 bulan, E. 12 bulan. Jawaban yang tepat adalah B. 3 bulan. Pembahasan. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang _Jasa Pemerintah dalam kurung LKPP nomor 9 tahun 2018 bab 8, khusus pekerjaan konstruksi, masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 bulan. Demikian pembahasan 10 soal yang berkaitan dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Salam tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.